berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang membimbing kami di dalam kuat kuasa Roh yang Kudus, terima kasih untuk hari yang indah, yang penuh ketenangan ini. Terima kasih karena memberi kami kesempatan untuk menikmati keindahan ciptaan-Mu sepanjang hari ini. Berkatilah hati dan pikiran kami dengan ketenangan dan kedamaian, serta hikmat yang daripada-Mu pada hari ini. Tolong pagarilah seisi keluarga kami pada hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Tuhan, Engkaulah gembala yang baik, yang dapat memberi kelegaan dan ketenangan bagi kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kuatkan kami untuk menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat pemagaran dan penyertaan yang kekal daripada Roh Kudus, menyertai kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini. Kita membaca di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-30, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, kekuatan firman Tuhan. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Yesaya berkata, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dan dengarlah, maka kamu akan hidup,
Aku hendak mengikat perjanjian yang abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kalau kita membaca dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat kekuatan firman Tuhan itu bukan saja mampu untuk didengar oleh umat manusia, tetapi mengubah hati dan pikiran kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk menerima belas kasihan serta pengampunannya. Mari kita melihat pada pagi hari ini, yaitu kekuatan firman Tuhan yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah berubah, yang harus kita imani. Yang pertama, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat ada dua perkara dikatakan menunjukkan firman Tuhan itu kuat. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan itu adalah hidup. Karena dia hidup, dia dapat membangkitkan yang mati karena dia hidup. Dia dapat merubahkan hati dan pikiran umat manusia saat manusia membaca dan merenungkannya. Karena dia hidup, dia dapat menguatkan yang lemah serta menghiburkan yang berada di dalam kedukaan. Karena firman Tuhan itu hidup, dia memberi pengharapan bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena firman Tuhan itu hidup, dia dapat melumpuhkan segala serangan daripada roh-roh yang jahat. Karena dia hidup, dapat menjadi sulu dan terang bagi perjalanan orang-orang yang percaya. Inilah yang membuktikan bahwa firman Tuhan itu adalah hidup. Kalau dia mati, berarti dia tidak dapat berbuat apa-apa di dalam kehidupan manusia yang selalu membaca dan merenungkannya serta mendengarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sungguh memiliki firman Tuhan yang hidup ini di dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu merenungkan firman Tuhan yang hidup ini di dalam kehidupan kita setiap hari? Lalu yang kedua, dikatakan firman Tuhan itu adalah kuat. Dengan kekuatan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menggunakan kekuatan firman Tuhan itu menundukkan segala cobaan dari si jahat. Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus juga berkata kepada si jahat, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus adalah manusia yang sejati, tetapi saat dia berdepan dengan cobaan dari si jahat, dia tetap mengakui kekuatan firman Tuhan itu sebagai satu pedang yang kuat yang dapat melumpuhkan kuasa dari si jahat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap hidup dan memiliki kekuatan yang tidak ada tandingannya. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerimanya, ia pasti akan diberkati oleh firman yang hidup dan kuat ini. Tuhan berkata, demikianlah firman yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melakukan apa yang kukehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan kudus ini. Firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerimanya akan dipimpin oleh kebenaran firman yang hidup dan kuat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa bersabda kepada kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini ya Tuhan, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, sebagai guru sekolah teologi, yang melayani sebagai misionaris, bahkan juga sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, tolong berikan kami kekuatan, kuasa, dan urapan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah mempercayakan kepada kami karunia-karunia roh yang Tuhan boleh gunakan untuk memanfaatkan kehidupan kami sebagai hamba-Mu melayani di dalam setiap pelayanan yang ada di dalam gereja-gereja Tuhan. Bapa di surga, dengan berkat penyertaan-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi kami kuasa dan kekuatan serta hikmat melakukan pelayanan ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan setiap lorong di mana umat-Mu sedang berada pada saat ini. Apapun roh yang bertapak dan berkarya untuk mengganggu ketentraman dan keselamatan kami. Kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, agar kuasanya dihancurkan dan dilumpuhkan. Tuhan, kami percaya agar umat-Mu tetap aman dan selamat melakukan segala pekerjaan dari dalam tempat dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pemagaran-Mu di dalam kuasa darah-Mu yang berkuasa. Kami juga berdoa untuk keselamatan keamanan negara kami Malaysia pada saat ini, agar diselamatkan dari segala bencana alam. Sekalipun pada saat ini ya Tuhan, begitu lama sudah kemarau, kami percaya Tuhan Engkau lebih memahami keperluan kami sebagai umat-Mu. Tuhan, Engkau yang menetapkan masa bagi kami untuk menerima hujan pada saat ini ya Tuhan, supaya kami boleh diam dengan aman dan selamat, serta menikmati kelegaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin di dalam negara kami ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin kami sesuai dengan hikmat yang daripada-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam keadaan yang aman dan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami mohon izinkan Roh Kudus-Mu berkarya di dalam persekutuan umat-Mu dimanapun umat-Mu sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Kami percaya dengan kehadiran Roh Kudus-Mu dapat melakukan pemulihan dan pembaharuan di dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau lebih mengetahui hati yang telah dibawa kehadiran-Mu pada saat ini. Perlu dijamah, perlu diberkati, perlu dihibur dan dikuatkan ya Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu bahwa di akhir zaman ini Engkau akan melakukan penuaian bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami dengan gada dan tongkat-Mu, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada pada saat ini, di dalam persekutuan sebagai orang-orang yang beriman. Terima kasih karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami. Karena kami berdoa dengan iman, memohon semuanya ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Amin.